Oke, di video kali ini saya ingin memberikan mengenai transfer update ya. Ada dari beberapa tim yang resmi mendatangkan pemain, lalu ada juga yang tidak memperpanjang kontrak ya. Tapi memang untuk saat ini kondisi psikologi saya memang lagi sedikit apa ya, sedikit ada rasa amarah ya terhadap keputusan PT LIB. Apalagi ini menyangkut supporter dari PSM Makassar juga ya, yang kemarin saya sudah bahas. Dan ini memang ya suasananya masih ke bawah ke sana ya. Jadi kita mulai dulu dari PSM Makassar ya. Kemarin setelah saya membuat video mengenai PSM Makassar, langsung ada yang memberikan komentar ya mengenai kedatangan Adilson Silva ya, dan juga Kike Linares. Jadi ini terima kasih yang sudah memberikan komentar ya. Jadi Kike Linares ini kan posisinya sebagai back tengah ya. Jadi ini mungkin akan berduet dengan Yuran Fernandes juga bisa, karena Yuran kan sudah resmi diperpanjang kontraknya nih, kemarin sudah diposting ya di Instagram resminya PSM. Jadi kalau dilihat Kike Linares ini kan pemain dari Filipina ya, kalau nggak salah campuran darah Filipina. Jadi mungkin ini menjadi salah satu slot pemain ASEAN dari PSM ya. Sebenarnya aslinya dari Cadiz ya, dari Spanyol, tapi di naturalisasi mungkin oleh Filipina ya. Jadi ini pemain slot asing dari PSM Makassar, posisinya sebagai pemain belakang, dan ya mungkin ini bisa opsi penggantinya Agung Manan juga ya, yang pindah ke Dewa United ya. Mungkin ini bisa menjadi opsi, dan saya berharap ya pertanyaan saya yang ditunggu-tunggu untuk PSM Makassar yang menggantikan posisi Agung Manan, ya semoga Kike bisa menggantikan ya, karena kan sampai saat ini rumor mengenai Altabala sampai saat ini belum ada lagi nih ya gosip-gosipnya. Jadi kita masih menunggu. Yang penting PSM Makassar sudah mendapatkan slot pemain ASEAN. Lalu yang kedua, PSM Makassar juga resmi kedatangan Adilson Silva. Ini pemain depan asal Portugal. Jadi kalau nggak salah ini juga pemain yang diinginkan oleh Bernardo Tavares ya, karena kan negaranya juga asalnya sama ya, Portugal. Jadi Adilson ini ya, kalau dari komentar-komentar saya ya ketika saya membaca media sosial mengenai PSM, ini mungkin untuk menggantikan Sananta, karena kan sampai saat ini Sananta belum ada keputusan resmi ya yang dikeluarkan dari media sosialnya PSM dan Persis Solo. Walaupun supporter dari PSM Makassar sudah 99% lah yakin bahwa Sananta akan pindah gitu. Tapi kalau saya di sini kan posisinya harus menunggu dulu keputusan resmi yang dikeluarkan dari masing-masing klub. Jadi mungkin Adilson Silva juga bisa menjadi penggantinya Sananta ya, lalu bisa berduet dengan Everton ya jika PSM Makassar di babak kedua membutuhkan gol. Ya, karena kemarin saya sudah bahas, Bernardo Tavares seringkali memasang dua striker langsung ketika PSM Makassar mungkin kondisinya lagi tertinggal atau kondisinya lagi membutuhkan gol. Nah, disinilah pentingnya pengganti dari Sananta. Dan saya berharap Adilson Silva bisa menjadi pemain yang terus ya melanjutkan statistik menciptakan gol, karena PSM Makassar kan di musim kemarin untuk statistik menciptakan golnya cukup produktif ya, cukup bagus. Jadi semoga Adilson Silva langsung bisa beradaptasi dengan permainan Bernardo Tavares. Jadi rata-rata ya, kalau pemain Portugal ini rata-rata ya memang memiliki kecepatan. Ini kan yang diinginkan oleh Bernardo Tavares dengan skema permainan bola cepat ya. Ini biasanya pemain Portugal ini kecepatannya lumayan bagus nih. Kita tinggal tunggu aja perform dari Adilson Silva dan juga Kike Linares bersama PSM Makassar. Lalu next kita ke Arema FC ya. Di sini Arema FC resmi mendatangkan dua pemain asing. Yang pertama ada Ichaka Diarra ya, ini pemain belakang. Lalu ada Charles ini ya, Lokolingoy, ini pemain depan. Jadi kalau dilihat memang pembelian dari Arema FC ini kan untuk menggantikan Sergio Silva yang out, digantikan oleh Ichaka. Lalu Abel Kamara yang out digantikan oleh Lokolingoy. Jadi tentunya harapan saya Arema FC untuk pemain asingnya semoga terutama ya untuk lini depannya Lokolingoy bisa lebih produktif lagi menciptakan gol, karena Arema FC di musim kemarin jelas sekali membutuhkan penggantinya Fortes ini ya yang produktif untuk menciptakan gol.
Lalu untuk pemain sayap ya saya kira untuk Arema FC ada Dendi, mungkin Dedik juga bisa digeser ke sayap. Ya, ada Tito juga pemain yang saya suka dari Arema FC nih, bisa bermain di posisi kiri kanan. Ya, jadi tinggal masih menunggu aja apakah memang Arema FC akan membeli slot pemain asing lagi dan pemain ASEAN ya, karena masih ada slot. Dan mengenai Rensi, sampai saat ini saya masih melihat Rensi ini belum ada kabar untuk hengkang. Dan tentunya ini kabar yang cukup saya nanti-nantikan ya. Semoga masa depan Rensi bersama Arema FC bisa tetap berlanjut. Karena lini tengah dari Arema FC ini cukup bagus. Ada Rensi, ya Rensi bersama Jayus. Lalu di tengah mungkin ada Evan Dimas, M. Rafli, ya Gian Zola sudah nyebrang ke PSIS Semarang. Jadi ini yang kita masih nunggu ya, karena saya kira Arema FC mungkin untuk pemain asingnya nanti atau pemain ASEAN, saya kira bisa ditaruh untuk pemain sayap dan pemain tengah. Kalau pemain belakang saya kira sudah cukup baik lah. Ada Johan Alvarisi ya, lalu ada Bagas, ada ya Icaka, dan juga di kanan ya mungkin ada Ahmad Figo ya, yang penampilannya juga sebenarnya cukup baik. Cuma menit bermainnya masih minim di musim kemarin ya. Kalau di 2 musim lalu justru lebih banyak menit bermainnya untuk Ahmad Figo nih, pemain muda yang bertalenta nih untuk Ahmad Figo. Ya, jadi ini untuk Arema FC kita masih menantikan dulu untuk pembelian selanjutnya pemain asing dan pemain ASEAN-nya. Lalu next ke Persebaya Surabaya. Ini kemarin saya baru saja membuat video Persebaya. Gak lama Instagram Persebaya meresmikan kedatangan pemain ASEAN ya, yaitu Song Uyong. Ini pemain dari Filipina yang mungkin keturunan Korea ya, mungkin ya, soalnya namanya seperti Korea ya. Dari Singapura ya, ASEAN dari Singapura yang dimiliki dari Persebaya. Jadi ini posisinya kan pemain tengah, tapi juga bisa bermain di sayap kiri atau kanan. Nah ini yang kemarin saya baru saja bahas ya, kalau Persebaya Surabaya sebenarnya di sektor tengah ini sudah cukup banyak. Kemarin saya menyebutkan sudah ada 9 pemain ya, itu pun kalau Alwi nggak jadi out. Jadi ini saya kira untuk Song ya, kita masih menunggu akan ditaruh di posisi mana oleh Coach Aji Santoso, karena di posisi gelandang serang sebenarnya Persebaya sudah memiliki Kasim Botan, Sevalente ya, ataupun ada Brilian Adama yang bisa bermain di gelandang serang. Jadi ya ini tinggal kita tunggu, karena kemarin saya baru bahas ya, Persebaya Surabaya saya kira pemain slot ASEAN-nya mungkin kalau nggak di pemain sayap ya pemain belakang. Nah ini tinggal kita nantikan aja untuk Coach Aji Santoso ingin menaruh Song di posisi mana, tengah ya, gelandang serang, atau bisa ditaruh di sayap, terutama sayap kanan mungkin, karena ya Momoto ini kan sebenarnya naturalnya lebih di kiri ya, posisinya sama dengan Bruno, jadi mungkin bisa ditaruh di sayap kanan ya, nanti kita akan lihat. Lalu untuk masalah Duvan Stefanovic, ini juga saya mendapatkan komentar katanya sudah resmi ya ke Persebaya Surabaya. Jadi kembali lagi, selama belum ada postingan resmi dari Instagram Persebaya Surabaya mengenai pemain baru, ya saya belum berani untuk mengatakan di sini ya. Tapi kalau misalkan memang itu sudah fix benar, ya artinya untuk lini belakang Persebaya Surabaya ya semakin mantap, karena pemain belakangnya juga yang saya bilang pengganti Leo Lelis, kalau bisa ya pemain asing juga gitu ya, untuk berduet dengan Kadek Raditya atau Yonas Kandaimu, Salman, atau ada Rizwan ya, ini juga bisa. Jadi kita tinggal tunggu aja untuk peresmian Duvan Stefanovic bersama Persebaya Surabaya ya. Ini dari Persebaya Surabaya. Lalu next dari Persik Kediri, ini resmi mengakhiri kerjasama dengan Baif Fatari ya. Jadi kalau dilihat memang Fatari di musim kemarin nggak terlalu banyak mendapatkan jam bermain bersama Persik, karena mungkin performnya masih lebih kalah bersaing lah, lebih tepatnya dengan Bayu Oto, Renan Silva, ataupun dengan Adi Eko ya. Jadi ini mungkin ya saya kira nggak terlalu berpengaruh, karena Persik Kediri pun sebenarnya sudah memiliki pemain-pemain muda juga ya di sektor tengah untuk bersaing di lini tengah bersama Rohichan dengan Adi Eko, Bayu Oto, Renan Silva, ya Fitra Ridwan. Ini ya, jadi menurut saya kehilangan Fatari ya nggak terlalu berpengaruh, apalagi ini kan hanya dibeli setengah musim lalu gitu ya, jadi ya nggak berdampak apa-apa lah untuk lini tengah dari Persik Kediri ya untuk kehilangan Fatari.
Lalu next ada Rumah Kick ya. Rumah Kick ini resmi ke PSIS Semarang. Jadi PSIS Semarang mendapatkan kalau boleh dibilang amunisi baru di sektor kiri ya. Mungkin ini sektor yang biasanya ada Dewangga ya, tapi ya mungkin Dewangga akan tetap berposisi sebagai back kiri ya. Back tengah juga bisa, lalu ditaruh di gelandang bertahan juga Dewangga seringkali ditaruh di situ. Ya, jadi kedatangan David Rumah Kick semoga harapan saya ya David Rumah Kick bisa kembali lagi bersinar. Karena kemarin kan di Persib Bandung mengalami cedera, jadi nggak terlalu bisa perform gitu ya. Dan semoga di PSIS Semarang harapan saya David Rumah Kick bisa menemukan permainannya lagi. Lalu PSIS Semarang juga resmi mendatangkan pemain ASEAN ya, yaitu pemain asal mana ya, saya lupa, Gali Freitas ya. Ini Gali Freitas ya, saya belum tahu performnya seperti apa, tapi kalau dilihat ini kan pemain ASEAN ya, jadi PSIS Semarang sudah memiliki pemain ASEAN. Lalu untuk selebihnya saya belum mendapatkan info lagi ya, kemungkinan kan PSIS Semarang masih memiliki slot pemain asing ya, jadi kita masih nunggu untuk PSIS Semarang akan mendatangkan siapa. Ya, jadi ini aja mungkin berita yang saya bisa berikan kepada kalian ya, belum ada info yang tambahan, paling Persija Jakarta ya, sedikit aja. Persija Jakarta ini Thomas Doll sudah memberikan komentar mengenai 3 pemain asingnya, Kremencik, Behrens, dan Abdullah Yusuf ya. Jadi Thomas Doll mengatakan ucapan terima kasih kepada 3 pemain ini karena sudah membantu Persija Jakarta di musim lalu. Artinya ini pertanda bahwa memang Persija Jakarta tidak melanjutkan 3 pemain asingnya ini ya. Kalau boleh dibilang pemain penyerang semua nih. Dan Kudela ya tetap aman bersama skuad Persija Jakarta. Jadi untuk Persija Jakarta masih memiliki slot pemain asingnya berarti 4 ya. Lalu pemain ASEAN-nya 1 ya. Ini kita masih tunggu karena Persija Jakarta sampai saat ini memang belum terlalu aktif ya untuk mendatangkan pemain. Mungkin Thomas Doll cukup berhati-hati untuk memilih pemain lagi nih. Ya, jadi ini aja info mengenai transfer update yang saya bisa berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. See you.